Gimana suaraku kedengaran? Ya, thank you. Ya, aku mau tanya gimana nih kabar teman-teman setelah kurang lebih kita mengalami keterbatasan melakukan segala sesuatu. Kira-kira udah hampir 4 bulan ya kita berada di rumah. Kira-kira, tapi aku percaya gitu kalau teman-teman semua di rumah baik-baik saja. Oh ya, tadi juga melanjutkan. Tadi kan Kevin tanya kesannya hal apa yang berkesan hari ini. Aku mau kembali mengajak teman-teman yang lain yang mungkin belum sharing. Kira-kira hal apa yang sampai detik ini khususnya ya di tengah kondisi pandemi saat ini apa yang teman-teman rasakan dan syukuri. Teman-teman bisa sharing sebentar 1-2 menit di grup chat. Mungkin yang tadi ada yang bilang kalau hari ini bisa menyelesaikan UAS, bersyukur bisa berjalan dengan baik. Kalau teman-teman yang lain, hal apa yang paling teman-teman syukuri di dalam hidup teman-teman hingga hari ini? Khususnya di dalam bulan-bulan kita ada di rumah. Teman-teman boleh sharingkan di grup chat. Halo Daniel. Ya bersyukur seenggaknya masih bisa mendapat waktu yang berkualitas dalam doa. Ya bersyukur kayak gitu ya buat setiap waktu yang Tuhan berikan. Ya teman-teman yang lain boleh sambil menuliskan. Ya buat Eunike bersyukur tadi bisa ikut diklat. Kemudian diingatkan untuk berbelas kasih kepada teman-teman. Oh ya, sebelum kita nanti akan memulai, aku mau bacakan atau mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk peraturan-peraturan selama kita ibadah. Nanti mic yang menyala, nanti kalau teman-teman mohon semuanya mematikan mic-nya. Nanti jika ada yang menyala, kita akan mute agar tidak menimbulkan kebisingan. Kemudian nanti setiap pertanyaan, diskusi maupun sharing atau jawaban bisa ditulis melalui grup chat. Kemudian nanti ketika bernyanyi, teman-teman bisa bernyanyi dari tempat masing-masing dan tapi di mute saja. Mohon tidak, teman-teman juga mohon tidak untuk sambil melihat atau mengerjakan hal lain biar kita bisa fokus. Kemudian silahkan print presentasi supaya tidak berganti dengan tampilan lain. Ya mengucap syukur buat teman-teman yang udah sharing. Yang lain juga bisa sambil menuliskan. Ya sebelum kita memulai ibadah, aku meminta teman-teman untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji, terima kasih ya Tuhan buat setiap kasih setiamu yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami hingga detik ini. Terima kasih juga ya Tuhan kalau secara khusus di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kami alami, kami mengucap syukur buat setiap hal yang boleh kami rasakan. Secara khusus ya Tuhan buat sore hari ini ketika kami boleh datang ke hadirat Tuhan lewat platform media online yang boleh kami gunakan untuk sama-sama beribadah ya Tuhan. Kami percaya kalau walaupun di tengah-tengah kondisi kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, kami percaya kalau kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami, menganugerahkan setiap kami di tempat kami masing-masing untuk memiliki kerinduan dan hati yang boleh terus
mengarah kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya kuasamu boleh bekerja di setiap hati kami. Untuk kiranya kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, secara khusus buat platform yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang menolong. Agar kiranya setiap jaringan boleh berjalan dengan baik. Sehingga ibadah ini, ya Tuhan, kami boleh fokus untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara. Tuhan yang persiapkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Juru selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya sama ya kayak teman-teman semua mengucap syukur buat banyak hal yang kita nikmati. Aku juga mengucap syukur hari ini aku masih bisa menikmati langit, masih bisa menikmati matahari terbit, masih menikmati udara yang segar, boleh ikut berjemur di luar, sama seperti teman-teman. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 7, Daud menuliskan bagaimana kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya buatan tangan Tuhan dinyatakan melalui alam semesta yang kita bisa nikmati. Dia adalah Allah yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Dan saat ini juga kita percaya kalau Allah sedang bekerja memulihkan bumi kita. Walau di tengah kondisi yang nggak bisa kemana-mana, kita bersyukur untuk setiap pujian yang kita bisa naikkan, kemudian kita mengucap syukur, bisa tertawa bersama keluarga di rumah, bisa beribadah lewat online, bisa melihat bunga yang indah di halaman rumah, kita bisa melihat matahari terbit dan tenggelam walau hanya dalam rumah maupun di teras. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya oleh kasih dan karunia-Nya semata kita ada hingga saat ini. Untuk itu aku mengajak teman-teman untuk mengucap syukur. Mari memuji Allah dengan menyanyikan Thank you my Lord for a beautiful day. Thank you, my Lord, for a beautiful day. Thank you, my Lord. I'm so happy to say, thank you, my Lord, for the flowers that grow. There be nothing I know without you. Thank you, my Lord, for the sun in the sky. Thank you, my Lord. I'm so grateful that I thank you, my Lord, for the rivers that flow. There be nothing I know without you. For the music and the songs that I sing, for the laughter and the joy that you bring, for the mountain that you give me to climb, holding my hand all the time. Thank you, my Lord, for the birds and the trees. Thank you, my Lord. I am down on my knees. Thank you, my Lord, for the raindrops that fall. I'll be nothing I know without you. For the music and the songs that I sing, for the laughter and the joy that you bring, for the mountain that you give me to climb, holding my hand all the time. Tubuh jasmani kita memerlukan makanan dan minuman yang sehat agar kita bisa bertumbuh dengan baik.
Demikian juga dengan tubuh rohani kita. Jika kita mau bertumbuh, kita harus senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau datang membuka hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan, siap dipenuhi oleh Tuhan. Mari meminta Tuhan membuka mata kita, mulut kita, hati kita, bahkan hidup kita, agar hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian Fill My Eyes, Oh God. Fill my eyes, oh my God, with the visions of the cross. Fill my heart with love for Jesus, the Nazarene. Fill my mouth with thy praise. Let me see joy the day. Take my will, let my life be holy. Isilah hataku dengan citra salibmu, dengan kasih penuh hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Aku akan membacakan firman Tuhan hari ini. Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus.
Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang dengan yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Amin. Mempersilahkan kepada Bang Abe untuk menyampaikan kebenaran firman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita Ya Allah, bimbing kami dengan Roh Kudus agar ketika kami mendengarkan pemaparan materi firman-Mu pada hari ini, itu bukan hanya menambah wawasan kami, bukan hanya menyegarkan ingatan kami, tetapi sungguh-sungguh membaharui pola pikir, sikap hati, dan perilaku kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas, agar firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, khususnya ketika kami sekarang menjalankan ibadah online di tempat kami masing-masing, kiranya kuasa itu juga bekerja atas setiap kami, membaharui kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, memperlengkapi kami untuk melayani-Mu secara khusus di persekutuan kampus kami masing-masing. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Pelayanan Menjalankan Visi Ilahi. Pelayanan itu artinya menjalankan visi ilahi. Ya, salah satu film yang anak saya suka itu adalah Avengers Endgame ya. Jadi waktu itu anak saya sampai minta 2 kali nonton film ini di bioskop. Nah, kami senang, anak saya apalagi sangat senang. Nah, meskipun dia agak-agak sedih karena jagoannya Iron Man harus mati ya di akhir cerita. Nah, meskipun ini film yang sangat menarik, sangat mengesankan, tetapi ketika anak saya melihat behind the scene dari film ini, dia tertawa-tawa ya. Karena ternyata apa yang ada di belakang layar itu berbeda sekali ya. Kalau teman-teman lihat juga di dalam tampilan slide saya, ada orang pakai baju hitam dengan berbagai macam tempelan itu seperti badut ya. Uh, Lucu sekali, tapi ketika filmnya sudah jadi, kita tidak bisa melihat kelucuan-kelucuan ini. Anak saya juga tidak melihat kelucuan-kelucuan ini ya. Nah, jadi uh, di balik kehebohan dan kesuksesan film Avengers Endgame ini ternyata ada hal-hal yang unik seperti ini ya. Nah, bicara tentang bagaimana Paulus terlibat di dalam pelayanan, menjalankan tugas pelayanan misinya, penginjilan kemana-mana, dia sedemikian militan, ada berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Apa sih yang ada di dalam atau di balik layar yang membuat Paulus sedemikian gencarnya, giatnya, militannya melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan? Nah, itulah yang Paulus sampaikan melalui pembelaannya di hadapan Agripa yang akan kita pelajari bersama. Nah, memang
pembelaan yang disampaikan Paulus ini cukup panjang, tetapi saya coba bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu eh, ketika Paulus menjelaskan tentang pembelaannya kepada Agripa, meskipun sebenarnya bukan pembelaan murni, tetapi dia sedang menceritakan riwayat singkat dia ketika dia sebelum uh, memberitakan Injil Tuhan dan sesudah memberitakan Injil Tuhan. Nah, ada satu proses yang terjadi, yaitu ketika dia mengalami intervensi ilahi. Intervensi ilahi yang Paulus jabarkan dari ayat 12 sampai 18. Intervensi itu ya artinya gangguan. Ibaratnya teman-teman lagi asik makan, tiba-tiba diminta oleh orang tua teman-teman untuk misalnya eh, mengambilkan minum untuk orang tua kalian. Jadi ada gangguan yang akhirnya malah mengalihkan teman-teman dari hal yang sedang teman-teman lakukan. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Paulus yang waktu itu adalah Saulus ya. Ada intervensi ilahi, ada gangguan yang membuat akhirnya Maaf ya teman-teman, mungkin koneksinya Bang Abe lagi sedang bermasalah. Jadi kita tunggu sebentar. Ya, ada saran dari Daniel sambil menunggu Bang Abe buat masuk lagi. Teman-teman yang belum perkenalan tadi mungkin ya bisa perkenalkan diri di grup chat, tuliskan nama, asal kampus, dan juga angkatan teman-teman. Terima kasih Daniel.
Tes, apakah suara saya kedengeran? Terdengar, Bang. Oke, minta maaf tadi eh, sempat putus koneksinya ya? Iya. Oh, kalau di saya sih enggak ya. Tadi malah yang saya lihat semua teman-teman pada live, tinggal saya sendirian. Oh, iya. Atau mungkin masalah Koneksi. koneksi saya kali ya. Iya. Hmm. Oke, tadi sampai di bagian ini ya. Ya baik. Ya jadi tadi yang intervensi ilahi itu yang terjadi di dalam eh, aktivitas Saulus yang hendak menangkapi orang-orang Kristen. Dia mengalami di ayat 12-13 itu berjumpa dengan Allah secara pribadi, ya. Nah, jadi dari sini yang saya renungkan ketika Saulus di dalam upaya pengejarannya dia terhadap orang-orang eh, Kristen, para pengikut Yesus, dia rupanya baru disinilah berjumpa dengan Allah. Dan justru dari sini yang saya coba renungkan bahwa jangan-jangan sebelum peristiwa di Damsyik ini, Paulus memang belum berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dia mungkin hanya ibaratnya merasa GR bahwa dia eh, ditugasi oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah. Nah, sehingga teman-teman dari bagian ini yang saya renungkan adalah bahwa pelayanan itu sebenarnya pelayanan yang sejati harusnya adalah hasil perjumpaan dengan Allah. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Memang hal ini bukan berarti bahwa kita akan mengalami seperti Paulus yang mengalami perjumpaan dengan adanya cahaya yang terang benderang dari langit atau tiba-tiba di kamar kita atau di kos-kosan kita tiba-tiba ada cahaya yang terang lebih terang daripada lampu di kamar dan ada suara ya kita tidak perlu untuk menjadikan peristiwa ini sebagai prinsipnya, tetapi prinsipnya adalah bahwa pelayanan seharusnya adalah hasil perjumpaan dengan Allah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat kesaksian Stefanus di dalam Kisah Rasul sebelum-sebelumnya di awal-awal ketika dia sebelum dirajam sampai mati, dia mengisahkan tentang Musa ya. Musa yang di dalam 40 tahun pertama itu dia kegeeran. Dia merasa dia sudah siap untuk dipakai Allah membebaskan orang Israel dari Mesir, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Sehingga akhirnya dia mengalami 40 tahun yang kedua, dia diasingkan untuk menjadi gembala bagi kambing domba di padang gurun ya. Baru kemudian 40 tahun yang terakhir dalam hidupnya, barulah dia menjadi pemimpin atas umat Allah. Nah, jadi teman-teman dari sini sebenarnya kita melihat ada semacam pola bahwa tidak jarang ada orang-orang yang merasa dirinya dia sudah siap melayani Tuhan, dia pikir dia sedang melayani Tuhan, padahal ternyata memang belum. Tuhan belum minta, Tuhan belum memberikan waktunya itu, ya. Nah, jadi justru disinilah yang mesti menjadi pergumulan kita bahwa pelayanan itu adalah ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, ya. Kalau dalam konteks kita, artinya kita mengalami perjumpaan di dalam firman-Nya. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memotivasi kita, mengoreksi kita, mendesak kita untuk menyerahkan diri dan melayani Dia. Nah, ini hal yang saya alami ketika tahun 2005, ketika pada akhirnya saya menjadi hamba Tuhan penuh waktu di staf Perkantas. Eh, Ayat yang sangat menguatkan saya untuk akhirnya melayani penuh waktu adalah ketika saya merenungkan 2 Korintus 4 ya, ayat yang pertama. Di situ yang kemudian menolong saya untuk meyakini bahwa kalau saya menjadi pemberita firman penuh waktu itu semata-mata karena belas kasihan Allah sehingga segala hal yang menjadi pergumulan ketakutan saya itu tidak perlu menjadi hal yang saya khawatirkan. Nah, jadi itu salah satu contoh singkat saja. Nah, jadi teman-teman mari mulai coba gumulkan kembali. Sehingga kita ketika meminta orang untuk terlibat pelayanan, jangan asal langsung tembak. Oh, ini orang rajin datang nih. Tapi doakan dulu. Dan izinkan dia ketika kita minta untuk menjadi pelayan, pengurus PKK, izinkan dia dulu untuk mendoakannya, untuk mengalami interaksi yang personal dengan Allah. Baru kemudian
memutuskan untuk menjadi pelayan, pengurus atau PKK di kampus kita. Nah, bagian yang berikut adalah ketika eh, Saulus atau Paulus mengalami intervensi ilahi ini, yang ilahi ini kemudian menyatakan identitasnya ya di ayat 14 dan 15. Di ayat 14 dan 15 ia menyatakan identitasnya bahwa dia adalah Yesus. Nah, inilah yang menarik bahwa ketika Saulus melihat cahaya dari langit itu, dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Ini satu kalimat yang kontradiktif ya. Dia mengenalinya Tuhan, tapi dia bertanya, "Siapa engkau?" Artinya ternyata bahwa Saulus tidak mengenal bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu, ya ini mungkin sudah dibahas di Kisah Rasul sebelumnya ya. Bagaimana ketika Saulus menganiaya pengikut Yesus, dia sedang menganiaya Yesus. Ini artinya Yesuslah sang pembela umat, Yesuslah yang menjadi pemilik umat. Nah, tetapi dalam bagian ini juga mau dikatakan bahwa ketika Saulus sedang menganiaya umat Allah, dikatakan engkau itu sedang berusaha untuk menendang kegalah rangsang. Sukar bagimu untuk menendang kegalah rangsang, ketika kau lakukan justru nanti kamu yang akan sakit. Nah, galah rangsang itu apa? Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya goads ya. Itu eh, tongkat, tongkat untuk mengarahkan, menghalau lembu, sapi, ternak, kerbau gitu ya. Teman-teman bisa lihat di gambarnya. Jadi ada semacam tongkat panjang, ujungnya tajam. Jadi kalau misalnya itu lembu atau kerbau itu berusaha untuk melawan, bisa-bisa malah dia entah ditusuk atau tertusuk oleh ujung tongkat itu. Jadi semakin memberontak, semakin sakit. Sehingga dalam hal ini Paulus mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, sudahlah, jangan lagi kamu memberontak, jangan lagi kamu menyimpang dari yang seharusnya. Jangan-jangan kamu selama ini sedang menyangkali bahwa akulah Mesias yang dijanjikan itu, akulah Mesias yang selama ini engkau pelajari, yang kau cari-cari bertahun-tahun. Tetapi engkau memberontak, engkau tidak mau menerima bahwa akulah Mesias yang dijanjikan itu. Stop menyangkali keberadaanku sebagai Mesiasmu. Ya, kira-kira begitulah yang mau disampaikan oleh Yesus. Semakin Saulus memberontak, semakin dia akan rugi sendiri. Nah, jadi disinilah satu hal yang menarik ya, bahwa ternyata Paulus atau Saulus saat itu tidak mengenal siapa yang dia layani, atau lebih tepatnya dia jangannya tidak sedang melayani Tuhan yang sejati itu. Ini satu hal yang ironis ya teman-teman. Dan kadang-kadang saya juga khawatir bahwa saya semakin melayani ternyata tidak semakin kenal Tuhan. Itu kenapa seringkali ketika saya eh, berdoa setelah selesai pelayanan, saya selalu berdoa, ya Tuhan, kiranya semakin sering saya melayani, saya semakin mengenal Tuhan, saya semakin mencintai Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, salah satu tradisi yang baik kalau teman-teman nanti selesai kepengurusan, selesai kepanitiaan, biasanya kan ada evaluasi atau ada pembubaran. Nah, di momen itu coba teman-teman ceritakan, bagikan. Allah seperti apa yang kamu kenal melalui pelayanan yang kamu jalankan itu. Ketika engkau tidak mendapatkan jawaban itu, jangan berarti engkau tidak menghayati kehadiran Tuhan di dalam pelayanan itu. Ya, ini satu hal yang menyedihkan, bukan? Engkau berlalah-lalah bahwa ternyata ketika di akhir pelayanan, engkau tidak kenal Tuhan yang kau layani. Engkau tidak mengalami kehadiran Tuhan seperti apa dia di dalam pelayananmu. Nah, bagian yang berikutnya di dalam intervensi ilahi ini, di ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, Tuhan memberikan visinya. Visinya ini, kalau di dalam ayat 19 dikatakan kepada penglihatan yang dari sorga ya, vision from heaven. Nah, vision itu ya di ayat 16 ini sampai 18, ketika Tuhan menyatakan visinya kepada Saulus atau Paulus. Nah, biasanya bicara tentang visi, visi itu artinya kan satu gambaran masa depan, gambaran jauh ke depan tentang masa depan yang kita inginkan. Dan kemudian ketika engkau ditanya visimu apa? Nah, rumusan visi kan biasanya ada subjek, ada predikat ya. Saya mau lakukan ini, saya mau lakukan itu. Nah, ternyata di dalam bagian ini justru Tuhan tidak langsung memberikan tugas, tetapi dia menyatakan kamu tuh siapa, Paulus? Nah, di dalam bagian ini Tuhan memberitahukan bahwa Paulus itu adalah
pelayan dan saksi. Statusnya adalah pelayan dan saksi. Nah, pelayan teman-teman dalam bahasa Yunani huparates ini varian yang artinya juga adalah budak ya, pelayan ya, servant. Jadi memang dia orang yang mengabdikan diri kepada atasannya. Nah, bicara tentang pelayan di sini, kalau di persekutuan kampus saya di UI dulu, yang apa terdiri dari dua suku ya. Suku yang pertama Batak, suku lain adalah sisanya. Nah, waktu itu ada satu teman saya mencoba menjelaskan tentang parahobas ya. Jadi waktu itu dia jelaskan ke saya kalau nanti saya mau menikah dengan perempuan Batak, terus kemudian adik laki-lakinya menikah, saya akan jadi parhobas. Jadi kalau nanti di dalam acara pesta pernikahan itu, maka saya akan seperti pembantu ya, babunya yang akan bolak-balik dari meja makan para tamu ke dapur, bawakan makanan, ambilkan minum dan seterusnya. Dan kemudian teman saya ini sampai mencontohkan dengan dia ambil sapu tangan dia taruh di bahunya kayak seperti naruh serbet ya di pundak kalau misalnya ada pelayan-pelayan yang lagi ngelap-ngelap meja. Dia mencontohkannya sedemikian dramatis sampai-sampai saya berpikir, waduh, ternyata ngeri juga ya kalau punya pasangan orang Batak. Nah, tapi teman-teman, ini bukan maksud saya untuk mendiskreditkan orang Batak atau melemahkan teman-teman yang lagi bergumul atau mau pacaran atau menikah dengan orang Batak, bukan ya. Tetapi waktu saya mendengar penjelasan tentang Parhobas ini, saya langsung membayangkan, oh seperti ini mungkin ya kira-kira makna pelayan yang disebutkan di sini. Bagaimana dia benar-benar ya harus ya menyangkal dirinya. Dia intinya harus memenuhi keinginan, kemauan, instruksi dari orang-orang yang ia layani. Jadi seolah-olah dia tidak punya hak, dia harus lakukan semua tugasnya sampai selesai. Nah, jadi nggak kebayang bagaimana beratnya ya untuk menjalankan visi ilahi ini bahwa statusnya Saulus itu hanyalah pelayan. Nah, yang kedua statusnya adalah saksi. Saksi ya dalam bahasa Yunani martus. Nah, memang originnya kata aslinya itu asal katanya ini tidak bisa dipastikan, tetapi tidak jarang kata ini dikaitkan dengan martir. Jadi seolah mengatakan bahwa yang namanya saksi itu adalah seorang yang bersedia untuk menjadi martir atas kesaksiannya, bersedia untuk mati demi kesaksiannya. Itulah kenapa memang kalau di dalam kasus-kasus pengadilan tidak mudah untuk mencari orang yang bersedia menjadi saksi bagi sebuah kasus. Kenapa? Risikonya besar. Nah, jadi teman-teman ya entah martur martir ya marturia marturos martus ini sama dengan kata martir tersebut kita tidak tahu pasti, tetapi intinya menjadi saksi itu tidak mudah, ada pengorbanan ya, ada risiko yang bisa ditanggung. Nah, itulah yang mengawali panggilan Tuhan terhadap Paulus. Nah, jadi teman-teman kita nggak kebayang ya, baru mau mulai pelayanan udah dikasih tahu berat-beratnya. Kira-kira kalau kita dalam posisi Paulus, apakah kita bersedia untuk menerima pelayanan ini? Nah, yang lebih membuatnya tambah berat adalah tugasnya. Tugasnya dikatakan Paulus itu bertugas untuk membawa orang dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Nah, kenapa ini satu hal yang berat sekali? Kenapa? Karena di kalimat ini dikatakan dari kuasa iblis kepada Allah. Iblis itu begitu berkuasa memang teman-teman. Berkuasa dengan sedemikian hebatnya bisa membuat pendirian banyak orang jatuh, bisa membuat orang-orang yang hidupnya sepertinya saleh bisa kemudian berdosa. Iblis ini begitu hebat teman-teman ya. Dan dia ini ibaratnya ya tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dipukul, tidak bisa ditonjok, tidak bisa ditembak, dan seterusnya. Jadi benar-benar ini satu tantangan yang luar biasa, bahwa yang dihadapi ini makhluk yang spiritual begitu, bukan maksudnya rohani, maksudnya dia rohaninya tinggi, bukan, tapi bukan sosok yang punya fisik yang bisa dipegang, dilihat, dan seterusnya. Nah, bahkan di dalam Efesus 6 dikatakan supaya kita dapat bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Kalau di dalam Efesus 6, kata tipu muslihat di dalam bahasa aslinya adalah metodeias.
metodeias. Nah, dari kata metodeias ini kita dalam bahasa Indonesia kita tahu kata metode. Artinya iblis ini punya banyak metode untuk menjatuhkan banyak orang. Pengalaman dia ribuan tahun. Metodenya dia, database metode dia sudah banyak sekali menghadapi orang dengan tipikal seperti saya. Dia punya caranya sendiri untuk orang seperti Bang Ruben, punya caranya sendiri untuk orang dengan tipe seperti Corey, punya caranya sendiri. Dia punya banyak metode. Jadi susah banget. Dan iblis yang sama ini yang sedang membelenggu orang-orang berdosa, yang sedang mengikat orang-orang berdosa dan tidak rela untuk orang berdosa itu bisa ditarik kepada Allah. Jadi tantangan ini begitu berat. Nah, sehingga teman-teman dari penjelasan ini, kita diingatkan bahwa kalau kita mau terjun di dalam pelayanan Tuhan di kampus, kita bukan sekedar, ini kalau saya tidak salah dari istilahnya, dari kalimatnya Raffi Zakarias ya, almarhum, bukan sekedar untuk membuat orang yang dulunya hidupnya kelakuannya buruk jadi baik. Bukan sekedar orang yang ibaratnya dulunya ngerokok sekarang berhenti ngerokok. Orang yang dulunya suka nyontek kemudian berhenti nyontek. Tidak. Tetapi bagaimana orang itu berpindah dari kegelapan kepada terang. Dilepaskan dari kuasa iblis kepada Allah. Untuk menjadi orang yang punya kelakuan baik itu tidak perlu beragama juga bisa. Tidak perlu jadi orang Kristen juga bisa. Ada berbagai macam teknik, berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Kadang-kadang karena hukuman, entah penghukuman sosial atau penghukuman legal, orang bisa sepertinya taat terhadap aturan. Kelihatannya baik-baik aja. Tetapi alasannya yang lebih mendasar karena apa? Ya belum tentu sesuai dengan yang dimaksudkan. Nah, jadi teman-teman, tugas kita ini begitu berat. Itulah kenapa ya kita di dalam pelayanan Tuhan itu harus terus mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan. Nah, tujuannya apa ketika orang-orang ini dilepaskan dari kuasa iblis kepada Allah? Tujuannya adalah agar oleh iman kepada Kristus, mereka memperoleh pengampunan dosa yang berkaitan dengan masa lalu dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan berkaitan dengan masa datang. Mengalami bahwa mereka itu dosanya begitu besar, begitu banyak, begitu pekat itu diampuni Tuhan. Tuhan menerima mereka apa adanya, Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan kesempatan, dan juga ketika nanti di akhir zaman disediakan hal yang begitu indah ya, bagian yang sudah dikhususkan untuk orang-orang yang dikuduskan ini. Nah, jadi teman-teman ada tujuan yang jelas bahwa orang-orang yang hidupnya dibelenggu oleh dosa ini melalui pelayanan Paulus memperoleh pengampunan dosa. Dia diampuni dan mendapatkan bagian yang bersifat kekal. Nah, inilah yang menjadi semacam job desk-nya Rasul Paulus. Nah, jadi teman-teman dari sini yang kita bisa lihat bahwa ternyata inilah yang menjadi rahasianya. Inilah visi yang Paulus miliki, bahwa dia hanyalah pelayan dan saksi. Nah, teman-teman, saya tidak tahu apakah teman-teman pernah tahu ini apa tidak, tetapi ada satu istilah ya, bukan istilah, ada 3 macam konsep pelayanan. Konsep yang pertama adalah aku bekerja untuk Tuhan. Misalnya, aku melihat anak-anak di kampus hidupnya tidak bermoral, hidupnya jauh dari Tuhan. Saya pengen mereka dengar Injil, saya pengen ada retret buat mereka, saya pengen ada pemberita firman yang tipikal KKR yang bisa membuat mereka dengar firman Tuhan dan bertobat. Saya pengen ada dana yang disediakan untuk untuk mendukung retret ini. Nah, ini baik, tetapi ini baru separuh atau sebagian dari kebenaran. Kenapa? Karena fokusnya adalah saya. Nah, konsep yang kedua adalah saya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki orang-orang kenal Dia. Tuhan menghendaki orang-orang berdosa untuk bertobat. Saya ingin mereka mengalami pertobatan. Karena itu saya mengadakan retret, saya undang pembicara kondang, saya kumpulkan dana, saya ajak orang-orang untuk ikut dukung saya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah meskipun memang Tuhan pengen mahasiswa di kampus untuk dengar Injil Tuhan, Tuhan pengen mahasiswa di kampus bertobat, tetapi apakah caranya
dengan retreat? Belum tentu. Bukan maksudnya saya anti dengan retreat, tetapi apakah caranya sesuai dengan yang Allah mau berdasarkan hasil pergumulan dengan Tuhan. Nah, jadi justru di sini kembali ini baru sebagian kebenaran. Nah, kalau begitu ada konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga adalah Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya. Inisiatifnya dari Allah dan juga dengan caranya Allah. Nah, jadi teman-teman, biarlah ini yang menolong kita dan mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus tetap terus-menerus bukan hanya mengawali pelayanan kita dengan Allah, melainkan menjalaninya pun bersama-sama dengan Allah, mengandalkan Allah, mengandalkan tuntunan Tuhan. Nah, bagian yang berikutnya adalah ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Allah ini, intervensi yang mengubah hidup dia, mengalihkan hidup dia. Nah, selanjutnya, di dalam bagian berikut, kita melihat bagaimana Paulus di dalam ayat 19-20 menceritakan bahwa dia tidak pernah tidak taat ya kepada penglihatan yang dari sorga itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya kepada vision from heaven, tidak pernah tidak taat. Tidak pernah tidak taat berarti ini satu penekanan ya, double negatif, artinya selalu taat. Nah, saya tidak tahu apakah memang benar-benar dia 100% continue selalu taat, saya tidak tahu. Tetapi intinya dia mau menekankan bagaimana dia berupaya untuk terus-menerus taat, tidak pernah menyimpang lagi dari apa yang Tuhan inginkan. Teladan yang sangat indah ya. Tetapi dari sini ya intinya dia mau bilang bahwa nih loh buktinya bahwa saya itu pelayan, bukan majikan dari pelayanan, sehingga saya tidak pernah tidak taat. Nah, bukan hanya dianya, tetapi ketika di ayat 19-20 pun dia juga menyatakan kepada orang-orang yang dia layani bahwa memang keselamatan itu adalah karena iman. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang kelihatan di dalam praktik sehari-hari. Sehingga bicara tentang iman berarti ada pembalikan, ada perubahan, ada pertobatan. Sehingga berita pertobatan itu tetap harus disampaikan. Nah, inilah sebenarnya satu poin yang ditekankan oleh seorang teolog Jerman tahun 1940-an bernama Dietrich Bonhoeffer dengan satu istilah yang sangat terkenal, cheap grace, anugerah murahan. Kenapa? Karena di zaman-zaman tahun 1940-an itu gereja-gereja di Jerman menerapkan yang apa artinya cheap grace, anugerah murahan. Mengobral janji keselamatan, tetapi tidak dengan tegas menantang orang untuk bertobat. Jadi, ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu diselamatkan, tetapi tidak mengajak orang untuk tinggalkan dosa-dosanya. Bicara tentang keselamatan tanpa pertobatan, penginjilan tanpa pemuritan. Itu yang sedang ditekankan oleh Bonhoeffer. Nah, teman-teman, pelayanan kita adalah pelayanan yang bukan sekedar untuk mengobral janji keselamatan, untuk ayo mari kita berbondong-bondong masuk surga. Caranya gimana? Percaya pada Yesus. Benar, ketika kita beriman kepada Kristus, kita diterima Tuhan di sorga. Tetapi, iman yang menyelamatkan itu akan kelihatan dari ketaatan. Seorang itu dikatakan percaya ketika dia melakukan perintah dari orang yang ia percayai itu. Nah, teman-teman, beberapa tahun lalu ada satu hal yang saya pelajari yaitu cat and dog theology. Cat and dog theology ini satu teologi yang menarik ya, dan ini baik sekali ya, maksudnya istilah yang baik sekali, ilustrasi yang baik sekali. Kenapa dikatakan cat and dog theology? Karena begini, jadi ada semacam ilustrasi bahwa ada dua macam orang yang bisa diibaratkan seperti kucing atau anjing. Kalau kucing itu kira-kira begini, saya misalnya, ini kucing ya, saya disayang, saya dielus-elus, saya dikasih makan, saya dipelihara, saya pasti Tuhan. Ketika saya mengalami semua hal ini, itu artinya saya Tuhan. Nah, kalau anjing berbeda, saya dikasih makan, saya dielus-elus, saya dipelihara, saya dilindungin, saya dimandiin, dan seterusnya, saya dirawat. Yang melakukan ini terhadap saya
Dia pasti Tuhan. Nah, jadi teman-teman, ini satu ilustrasi yang cukup menarik ya. Tidak jarang kita mungkin seperti kucing itu ya. Kita mengalami semua hal, pemeliharaan Tuhan dan seterusnya. Akhirnya apa? Kita merasa kitalah yang jadi Tuhan. Kitalah yang paling utama dalam kehidupan ini. Tuhan jadi alat untuk memuaskan kebahagiaan kita. Nah, justru dalam hal ini ya intinya itulah kenapa Cat and Dog Theology bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi seperti dogi ya, bukan maksudnya kita kelakuannya kayak dogi ya, gonggong-gonggong, tapi maksudnya satu hal yang sangat utama dari seekor anjing adalah dia taat dan setia kepada majikannya. Makanya ada film Hachiko yang bisa membuat orang begitu terharu ya. Bagaimana kesetiaannya dia kepada majikannya, bahkan meskipun majikannya sudah mati, dia begitu setia nungguin majikannya pulang dari stasiun kereta untuk ke rumah. Nah, teman-teman, ini satu hal yang menarik bagaimana kita belajar bahwa Injil itu bukan hanya bicara tentang sisi believing atau believing side, sisi percaya, tetapi behaving side, sisi perilaku. Makanya kalau ada orang yang berkata saya sudah beriman pada Kristus tapi perilakunya tidak ada perubahan sama sekali, itu satu tanda tanya. Nah, setelah itu teman-teman ketika Paulus menaati visi yang dari Allah ini, nah di dalam ayat 21 sampai 23 dia menceritakan dinamikanya. Secara garis besar dia mengalami dinamika dalam menjalankan, dalam mengerjakan visi ilahi itu. Dinamikanya seperti apa? Setidaknya ada tiga. Yang pertama itu bahwa di dalam dia mengerjakan visi ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya relatif berat, relatif buruk ya. Yaitu apa? Ada tantangan. Tantangannya bahkan sampai kepada kematian ya. Dia seringkali berada di dalam ambang kematian. Banyak orang yang membenci dia, ingin membunuh dia. Nah, jadi teman-teman dari sini ya kita bisa melihat bahwa yang namanya pelayanan ya pasti ada tantangan. Buat teman-teman yang hadir di sini, kalau engkau mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, tantangan ya justru teman-teman bisa berkata, oh itulah artinya melayani. Waktu saya praktek pelayanan di satu gereja, ada satu pengurus baru komisi yang saya lihat bagus. Pas ngobrol-ngobrol dia punya kerinduan juga. Saya minta dia berdoa untuk jadi pengurus, dia bersedia dan akhirnya jawab iya. Tapi kemudian ketika ini baru awal-awal pelayanan, tiba-tiba ada satu masalah tertentu dia minta mundur. Ada satu udah akhirnya saya ajak dia untuk kembali lagi dia mau. Tahu-tahu ada masalah lagi dia mundur lagi. Terus kemudian saya jelaskan lagi, saya bimbing lagi, mau lagi. Akhirnya yang ketiga dia akhirnya udah mundur lagi. Akhirnya udah deh, kayak memang dia belum siap. Nah, sampai akhirnya saya tanya, masih mau lagi nggak jadi pengurus? Dia bilang, enggak ah, capek. Bayangin teman-teman, baru awal-awal pelayanan udah bilang capek. Saya bilang ke dia, ya iyalah, namanya pelayanan ya pasti capek. Kalau pelayanan nggak capek, makanya tuh banyak banget orang mau jadi pelayan. Kalau yang namanya pelayanan pasti capek tuh lihat. Bener kan? Nggak ada yang mau jadi pelayan. Makanya ada 4L di dalam pelayanan gereja ataupun persekutuan ya. 4L itu lu lagi, lu lagi. Kenapa ya ini? Namanya pelayanan yang berat. Ada tantangan. Bakalan capek. Nah itulah yang Paulus alami. Nah tetapi bukan hanya itu yang Paulus alami. Kenapa? Ada yang kedua. Itu apa? Bahwa di tengah-tengah tantangan yang dia hadapi. Dia tidak sendirian. Melainkan ada Allah. Ada Allah yang menolong dia. Ada Allah yang menyertai dia. Ada Allah yang memelihara dan menopang dia. Nah, sehingga teman-teman ini satu penguatan buat kita. Ya, sehingga ketika tadi di awal yang saya sempat jelaskan adalah hal yang baik sebelum teman-teman mengakhiri pelayanan. Mari coba hayati Allah seperti apa yang kamu alami, yang kamu kenal melalui pelayanan itu. Nah, inilah yang Paulus alami. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan dia dalam melayani, dia mengenal Allah, dia mengalami kehadiran Allah yang menopang, memelihara, menguatkan dia. Nah, jadi teman-teman, ya ini satu penghiburan buat kita bahwa kita tidak sendirian. Allah kita bukan yang otoriter, menyuruh-nyuruh dan kemudian ditinggalkan, melainkan Dia yang bersama-sama dengan kita. Tetapi juga ada dinamika yang ketiga bahwa bukan sekedar kita capek-capek dan mengalami topangan Tuhan, tapi ingat ada fokus yang jelas, yaitu apa? Beritakan Kristus. Fokus pemberitaan Paulus di tengah-tengah tantangan ini adalah tetap beritakan Kristus.
Meskipun dia mengalami pemeliharaan Allah, dia bukan kemudian santai-santai ongkang-ongkang kaki, dia menceritakan tentang pengalaman dia, bagaimana dia dikasihi Allah, tidak. Fokus pelayanan dia bukan dianya, tetapi Yesusnya. Yesus sebagai Mesias yang dimuatkan oleh Musa. Ya, itu teman-teman bisa lihat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 bagaimana Musa menyatakan bahwa nanti ada pribadi ini, yaitu Yesus ya yang dibuatkan ini. Nah, ini satu hal yang menarik kenapa Musa ini disinggung karena nanti ada kaitan dengan tantangan kepada Agripa, ya. Nah, jadi teman-teman dinamika ini kiranya kita juga terus alami ya di dalam pelayanan meskipun ada tantangan, kita belajar untuk meyakini Tuhan tetap pelihara sehingga kita bisa tetap fokus untuk memberitakan tentang Yesus, bukan fokus memberitakan tentang diri kita, pengalaman kita atau kehebatan kita. Nah, setelah dia menceritakan tentang dinamika dia secara umum dalam melayani Tuhan, nah dinamika ini jugalah yang terjadi di persidangan tersebut. Di persidangan ketika Paulus menyatakan pembelaannya di hadapan Agripa. Sehingga dia mengalami langsung ada demonstrasi pengerjaan visi ilahi yang barusan dia ceritakan ya dari ayat 24 sampai 29. Dia mengalami tantangan. Tantangannya adalah dia dihina oleh Festus ya, dibilang gila. Ini jelas-jelas ini ya, satu penghinaan yang menyakitkan ya. Kamu gila ya, kamu orang gila gitu. Nah, kalau Matthew Henry bilang, ya penghinaan dalam bentuk apapun pasti akan dialami hamba-hamba Tuhan. Kalau rasul-rasul Yesus yang dahulu, seorang para nelayan dihina sebagai orang-orang tidak terpelajar, itu di dalam Kisah Rasul awal-awal ya. Nah, kalau di sini Paulus seorang terpelajar dibilang kamu itu gila. Jadi ya intinya kita tidak bisa menyukakan hati semua orang. Kita harus siap untuk dihina oleh orang-orang ketika kita terlibat dalam pelayanan bentuknya yang macam-macam. Intinya ya kalau kita melayani Tuhan pasti ada aja yang nggak suka. Ya, dan itulah yang dialami oleh Paulus bahkan di persidangan itu. Nah, tetapi yang menariknya di tengah-tengah penghinaan itu Paulus tetap sopan ya. Sampai dia bilang saya tidak gila Festus yang mulia. Dia nggak maki balik si Festus. Festus kamu penjilat, kamu pembohong, kamu munafik. Enggak. Dia bilang saya tidak gila Festus yang mulia. Dan kemudian apa? Dia fokus kepada pemberitaannya dia. Dia mengarahkan para peserta sidang khususnya Agripa untuk percaya kepada pemberitaan para nabi tentang Yesus. Jadi ketika Rasul Paulus menanyakan kepada Agripa, apakah engkau percaya kepada para nabi? Bukan maksudnya kepada para nabinya ya, tetapi percaya kepada pemberitaan para nabi tentang Yesus sebagai Mesias itu. Nah, Agripa ini dia punya pemahaman, punya pengenalan, punya pengetahuan tentang Taurat dan seterusnya sehingga ya harus ini bukan hal yang aneh ya, tentang Musa bukan hal yang aneh buat dia, dan kemudian peristiwa tentang Yesus yang disalibkan itu bukan satu hal yang asing buat dia karena seperti Paulus katakan peristiwa penyaliban Yesus itu bukan terjadi di tempat terpencil ya, tetapi di Yerusalem. Jadi berita ini sangat jelas sekali ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika Paulus fokus kepada visi ilahi, dia bahkan bisa membuat situasi berjungkir balik. Dari awalnya Paulus sebagai seorang yang disudutkan di dalam persidangan, seperti sedang ditanyakan, apakah kamu bersedia untuk eh, menerima penghukuman karena engkau bersalah? Dia dalam posisi disudutkan. Nah, ternyata di dalam bagian ini terbalik. Dia malah bisa menyudutkan Agripa. Dia menjadikan pembelaan menjadi kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, tetapi memang di tengah-tengah eh, ya kepekaan Paulus terhadap pimpinan Tuhan ya untuk mengubah pembelaan menjadi pemberitaan Injil, dia mengalami tantangan juga. Tantangan dari Agripa bahwa responsnya ini respon yang nggak jelas. Dia bilang hampir-hampir saja kamu yakinkan aku untuk menjadi Kristen. Hampir-hampir di sini bisa jadi mungkin dikit lagi saya jadi Kristen atau sebentar lagi nih saya jadi Kristen. Maksudnya kalau dikit lagi itu ibaratnya prosesnya, kalau sebentar lagi itu bisa tentang waktunya. Tetapi memang respons ini simpang siur ya. Banyak ahli juga yang memperdebatkan dia sebenarnya percaya Yesus apa enggak. Nah, cuma memang dari kata-katanya Agripa dan juga nantinya dari doanya Paulus di dalam
bagian berikutnya, kemungkinan besar sekali Agripa ini tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak mempercayai Yesus. Kenapa? Karena ketika dia bilang hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen, nah kata Kristen dalam konteks Kisah Rasul itu sebenarnya sebuah kata hinaan. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 itu ya, ketika orang-orang para pengikut Yesus pertama kalinya disebut Kristen di Antioquia, itu sebenarnya sebuah hinaan ya. Ibaratnya kalau teman-teman ngefans sama Siwon gitu, ih kamu Siwon banget sih. Itu bukan satu pujian, tapi ilah ngefans banget sih lo sama Siwon gitu kira-kira ya. Sorry ini buat teman-teman yang suka drakor ya. Nah, saya taunya karena iklan mie sedap ya. Oke, nah cukup itunya ya. Nah, tapi teman jadi sebenarnya kata Kristen di sini itu sebuah hinaan. Tetapi yang saya lihat di sini intinya adalah ketika kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang tidak jelas pendirian imannya. Salah satu seperti Agripa ini, dia tidak memperjelas pendirian imannya itu ya karena kalau dia ngomong dia percaya kepada Yesus, risikonya apa? Jabatannya. Jabatannya bisa dicabut atau mungkin ya kalau jabatan dicabut ya penghasilan juga ya berkurang bahkan hilang dan juga bahkan bisa jadi orang-orang makin benci dia atau ya orang-orang bisa benci dia dan kemudian dia bisa-bisa dikucilkan atau bahkan mati. Nah, teman-teman, ini satu hal yang realita ya, realita yang akan dihadapi setiap orang yang mau melayani Tuhan bahwa respons orang itu macam-macam termasuk responnya yang nggak jelas juga ada. Nanti waktu yang akan menguji itu. Dan saya ingat teman-teman ada dua orang alumni ya. Dia dua orang ini dulunya orang kunci di persekutuan kampusnya, tetapi ketika sudah jadi alumni, sudah bekerja dan seterusnya memikirkan tentang masa depannya, yang satu kemudian pindah agama karena pekerjaan, yang satu lagi pindah agama karena pasangan. Nah, teman-teman ini satu realita yang dihadapi ya, bagaimana ternyata ada orang-orang yang memikirkan respons imannya itu berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan masa depan, dan seterusnya. Ini realita yang dihadapi. Nah, bagian akhir dari pembelaan Paulus ini saya beri judul adalah ketakbersalahan ilahi ya. Dan disinilah dinamika yang ketiga dari pengerjaan visi ilahi itu. Ketika ada tantangan, Paulus tetap fokus. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ada pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam percakapan berikutnya setelah Paulus selesai melakukan pembelaan, banyak orang bilang, ini kan sebenarnya perkara sederhana. Nggak usah lah sampai harus dipenjara dan hukuman mati. Dan bahkan Agripa sendiri bilang, perkara ini seharusnya nggak usah dibawa ke kaisar. Dia udah bisa bebas kok. Artinya apa? Artinya sebenarnya melalui pembelaan itu, Tuhan lain sedang membela Paulus. Paulus nggak bersalah. Dan di sinilah kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah atas hidup Paulus. Nah, justru disinilah yang menjadi sebuah pertanyaan buat Agripa. Ketika Paulus sudah menyampaikan pembelaannya, diawali dengan kisah masa lalunya, Paulus mau bilang kepada Agripa, Agripa, sebenarnya hidupku tidaklah jauh beda dengan hidupmu. Hidupku di masa lalu itu mirip dengan hidupmu. Tetapi perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubah dan membelokkan hidupku. Sekarang, maukah engkau mengalami hal yang sama? Berespons yang sama seperti saya? Nah, jadi teman-teman, dari sini ya kita melihat ini satu hal yang menarik juga buat kita ya. Ketika perjumpaan dengan Allah, ya memang harus ada perubahan. Dulu saya waktu pas di persekutuan kampus, kami ada buletin, namanya buletin Nafiri ya. Nah, itu saya suka gambar, suka ngegambar ya. Nah, kemudian akhirnya saya taruh gambar-gambar saya, karikatur saya di komik saya di buletin itu. Dan teman kelompok kecil saya juga suka gambar, dia juga taruh. Nah, terus dari kisahnya Rasul Petrus yang menyembuhkan orang sakit itu, kemudian ya kami bikin karikaturnya begini.
Jadi ada satu pengemis yang lagi eh, lesehan di lantai, minta-minta uang. Kemudian Petrus bilang, uang tidak ada padaku, tapi ini akan kuberikan padamu. Kemudian Petrus sembuhkan si pengemis ini yang lumpuh. Nah, akhirnya apa? Ketika si pengemis yang lumpuh di dalam kariketer itu, maksudnya udah sembuh, dia bukan berterima kasih, melainkan dia marah-marah. Dia marah-marah, dia kejar-kejar Petrus, mau digetok kepalanya pakai tongkat dia yang buat dia jalan karena terpincang-pincang itu. Dia sambil teriak, kamu ini mengganggu pekerjaan saya. Nah, jadi teman-teman, ya ini memang kisah lucu, tapi mungkin semacam sindiran ya, bahwa tidak jarang orang itu hanya mau enaknya dari Tuhan, tapi nggak mau mengalami perubahan hidup ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika para pengemis di Alkitab ya, orang yang buta disembuhkan Yesus, orang yang lumpuh disembuhkan Yesus, dia udah nggak bisa lagi memanipulasi belas kasihan orang dengan kecacatannya dia, sehingga orang kemudian ngasih dia uang, makanan, dan seterusnya. Enggak, dia harus bekerja. Dia harus mencari uang dengan cara yang jujur dan benar. Ada perubahan. Jadi memang perjumpaan dengan Allah akan menghasilkan perubahan. Nah, harusnya akan menghasilkan perubahan. Nah, itulah yang ditantang terhadap Agripa. Nah, dari sini teman-teman, hal yang paling mendasar yang kita lihat adalah bagaimana Allah sanggup untuk memelihara dan bahkan mengerjakan visinya. Sehingga situasi yang sangat berat yang dihadapi Paulus ketika di persidangan bisa dijungkir balikan. Ya. Nah, teman-teman, eh, biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita yang sudah terlibat sebagai pengurus pelayan di persekutuan kampus, kita di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan, tidak kecil hati, tidak kemudian mundur, tetapi tetap setia, karena pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti akan memelihara visinya, dan juga dia memelihara hamba-hambanya, termasuk teman-teman. Nah, tantangan apa yang sedang teman-teman hadapi di masa-masa sekarang? Biarlah bagian ini memberikan penguatan buat teman-teman untuk tetap setia dan fokus. Nah, sebagai penutup dari renungan saya hendak memutarkan, minta tolong pengurus untuk memutarkan lagu ini ya. Judulnya Kemana Saja. Ini lagu ciptaan dari pendeta Stephen Tong tahun 1977. Saya sempat sedikit tahu tentang latar belakang lagu ini. Bagaimana dulunya Pak Stephen Tong pelayanan satu daerah yang ya terpencil, dia tinggal di satu rumah atap seng. Jadi waktu itu yang namanya siang hari pasti panas banget, nggak bisa tidur. Kalau malam dingin banget, ya jadi nggak bisa tidur juga. Nah, terus di bagian bawah rumah itu berisik. Kenapa? Karena di bagian bawah itu ada kandang babi. Jadi bisa dibayangkan mau pelayanan tuh kayaknya ribet banget. Banyak hal yang harus dikorbankan, bisa membuat menggerutu dan kok pelayanan harus sampai sebegininya. Nah, kemudian satu kali dia jalan-jalan ke hutan gitu. Nah, ketika ke hutan itu eh, dia seperti tertegur bahwa penderitaan yang dia alami di kampung itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus alami ketika dia datang ke dunia untuk menyelamatkan dia. Penderitaan Yesus begitu besarnya buat dia, pengorbanannya begitu besar, berharga buat dia. Apa yang Stephen Tong ini alami nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Yesus sudah lakukan buat dia. Nah, kemudian ketika hal itu dia alami, dia terinspirasi untuk menuliskan sebuah lagu. Nah, karena dia nggak bawa buku, nggak bawa kertas, akhirnya dia cari daun kering dan kemudian dia, karena dia bawa pena, dia tulis lagu itu di penanya dia, yang judulnya yang ini, Kemana Saja. Nah, saya eh, mau menutup khotbah ini dengan video ini, biarlah lagu ini bisa juga menolong kita untuk tetap taat kepada Tuhan ya. Silakan.
Ya baik, minta kesediaan Ruben ya untuk tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore malam hari ini kami kembali boleh belajar dari firman-Mu, secara khusus melihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus di dalam panggilannya, di dalam pertobatannya, dan di dalam pelayanannya. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bang Abe tadi boleh menjadi satu pelajaran bagi kami untuk sama-sama kami renungkan kembali dan kami aplikasikan di dalam kehidupan dan di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mengucap syukur buat Bang Abe yang telah menyampaikan kebenaran firman. Saat ini aku mempersilahkan untuk Marcel untuk sharing kampus. Shalom teman-teman, selamat sore, selamat malam. Saya Marcel dari kampus ITPLN. Mau sharing sedikit. Oh iya, bahwasanya kampus ITPLN ini baru upgrade yang namanya dari STTPLN menjadi Institut Teknologi PLN. Dan juga tentang pelayanan kami di kampus saat ini mungkin sedikit banyak kendala. Yang udah berjalan itu seperti biasanya Senin sampai Jumat persekutuan doa baru berjalan, tetapi karena kemarin beberapa minggu baru libur Lebaran, jadi sampai detik ini persekutuan doa masih belum berjalan lagi karena kan ada sesuatu hal, dan juga yang mau diusung lagi tentang ibadah online. Nah, mungkin kami sedikit udah mendapatkan konsep tentang ibadah online, jadi mau diaplikasikan di kampus. Dan juga sekarang yang lagi berjalan kelompok tumbuh bersama, di mana kelompok tumbuh bersama ini untuk menjalin komitmen antar pengurus, sesama pengurus, dan juga komitmen bertumbuh lagi dalam Kristus dengan jemaat juga begitu. Kemudian kira-kira itu sih yang bisa saya sharingkan yang ada di kampus ITPLN sekarang saat ini. Semoga dengan kondisi seperti ini pelayanan kita tetap nggak patah semangat, tetap semangat dimanapun kondisi saat ini. Semoga Tuhan juga memberkati pelayan-pelayan yang ada di kampus masing-masing. Terima kasih, shalom. Ya, makasih buat sharingnya. Minta Evan buat membawa kita dalam persekutuan doa. Oke. Mari teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, kami dari PMKJ Selatan dan juga Barat boleh berkumpul pada sore hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu bersama melalui jaringan daring. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan boleh tetap setia memelihara persekutuan ini. Mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami juga boleh mendapatkan firman yang boleh menolong kami untuk di dalam mendukung pelayanan kami sebagai pengurus maupun sebagai jemaat di persekutuan kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu menaikkan beberapa doa. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami boleh mendengarkan sharing atau cerita dari PMK ITPLN. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau masih ada persekutuan ini, itu semua karena Tuhan yang terus pelihara,
di tengah walaupun masih kami harus tetap di rumah, terus menjaga jarak maupun kami tidak dapat bertemu. Namun kami mengucap syukur kalau dari sharing tadi kami boleh mendengar, boleh ada persekutuan doa yang berjalan. Kami mengucap syukur atas itu ya Tuhan. Namun kami juga boleh mendengar ada beberapa keluhan atau mungkin kendala yang sedang dihadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana juga untuk melaksanakan ibadah online di PMK ITPLN. Kami berdoa kepada Tuhan, kami mengucap syukur kalau juga antar pengurus sudah memikirkan bagaimana format maupun juga bentuknya nanti. Kami berdoa kiranya dengan adanya ibadah online ini boleh menjadi alat Tuhan untuk juga menjangkau jemaat-jemaat yang lain. Kami berdoa juga supaya kiranya jemaat-jemaat lain terus menikmati firman, terus membaca firman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang akan diselenggarakan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berucap syukur kalau dari pengurus akan kembali untuk melaksanakan KTB antar pengurus maupun juga KTB kelompok-kelompok tubuh bersama dengan jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana ini setiap pengurus boleh kembali disegarkan oleh firman-Mu terlebih dahulu untuk akhirnya Tuhan mau bergerak untuk boleh punya hati untuk benar-benar melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan di dalam pelayanan kelompok kecil ini, dan terlebih lagi boleh akhirnya menjadi ada jemaat-jemaat yang dimuridkan mengalami perubahan hidup dan juga semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kiranya Tuhan yang terus berikan kepada mereka semangat, dan juga kami berdoa kiranya di dalam semangat itu mereka terus boleh terinspirasi oleh firman Tuhan dan juga terus boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan, untuk terus boleh menopang mereka di dalam melayani jemaat mereka di PMK ITPLN. Selanjutnya juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa kami, kondisi yang sedang menghadapi pandemi. Ya Tuhan, kami boleh mulai Senin 15 Juni kemarin kami boleh mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa sudah dimulai adanya new normal, di mana kami memulai kebiasaan baru, tatanan hidup baru, di mana kami harus berjaga jarak dan juga banyak prosedur-prosedur yang harus kami taati. Salah satunya juga ya Tuhan, mulai kembalinya pekerjaan-pekerjaan, boleh kembalinya pekerja-pekerja untuk bekerja dan lewat di kantor. Ya Tuhan, kami mengetahui ya Tuhan, di dalam kondisi yang seperti ini cukup riskan karena kami boleh terus mendapatkan informasi setiap hari masih ada angka yang terus naik, kurva yang terus naik. Ya Tuhan, kami berdoa di tengah kondisi ini, di kondisi di mana salah satunya transportasi, tempat-tempat umum seperti tempat ibadah maupun juga tempat rekreasi lainnya akan buka. Kami tahu ya Tuhan bahwa kondisi seperti ini akan membuat resiko akan besar karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang akan membuat orang banyak berkerumun. Namun kami berdoa ya Tuhan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan supaya kiranya mereka boleh dengan tegas dan juga terus melakukan pengawasan dengan konsisten ya Tuhan, supaya mereka juga terus melakukan penegakan hukum dengan konsisten, supaya kiranya Tuhan setiap masyarakat juga menyadari bahwa adanya urgensitas untuk tetap menjalani hidup dengan tetap disiplin, supaya kiranya Tuhan kami boleh terus melakukan penurunan kurva dan juga semakin boleh ada orang-orang yang kembali bekerja dan kehidupan kami boleh kembali ke dalam kehidupan kami yang normal. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami setiap masyarakat, baik kami sebagai individu maupun kami sebagai masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami boleh tetap juga disiplin, tetap jika kami tidak punya kepentingan kami tetap di rumah. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya kami juga tetap boleh menikmati dan juga menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang bisa kami sampaikan kepadamu, namun ya Tuhan, di atas segalanya kami menyadari bahwa hanyalah kehendak-Mu yang jadi atas diri kami, bangsa kami, dan juga setiap hal yang kami lakukan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk doa yang kami sampaikan. Kami berdoa supaya kiranya ya Tuhan kami boleh terus boleh taat, dan hati kami kiranya terus boleh diubahkan melalui firman-Mu dan juga hubungan kami melalui doa ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
dipersilakan kepada pewarta. Shalom teman-teman, selamat sore. Kita tunggu sebentar, jadi ada sedikit pengumuman. Buat pelayanan kita hari ini, kita bersyukur pembicara ada dari Bang Abe, dan pemimpin ibadah pada saat ini Elva dari PM Ukrida, singer tadi ada Ella dari PM Ukrida juga, dan Asyir dan Porta, saya sendiri Kevin dari PMKJ. Nah, untuk pendoa tadi ada Evan dari TPS FAUI dan ada sharing dari Mike Marcel ITPLN. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada acara penting buat kita simak, yaitu pada Kamis, yaitu besok lusa, akan ada persekutuan doa regenerasi PKK. Nah, jadi mendorong teman-teman semua, baik pengurus untuk mengajak PKK dan juga para AKK-nya semua di kampus yang terlibat untuk join pada persekutuan doa ini. Jadi nanti di sini kita akan mendoakan para PKK atau juga CPKK, apalagi kita melihat situasi sekarang di mana Kemendikbud juga udah kasih statement bahwa kita akan terus kuliah daring selama 1 semester ke depan. Jadi mungkin ini juga bisa menolong teman-teman pengurus dan juga para PKK untuk bagaimana sih regenerasi ke depan itu selama daring, dan kita bisa saling mendoakan di situ. Jangan lupa ya teman-teman. Next. Nah, ini juga ada satu acara event yang sangat penting juga, yaitu kita akan bersyukur pada tanggal 4 Juli 2020, jadi awal Juli nanti, pukul 16.30 ada ibadah HUT Perkantas yang ke-49 tahun. Nah, teman-teman bisa tandai di kalendernya untuk mengosongkan jam tersebut, hari tersebut, karena kita akan sama-sama bersyukur untuk perayaan ulang tahun Perkantas yang ke-49. Nah, itu akan disiarkan di live YouTube Perkantas Jakarta. Next. Nah, ini juga ada beberapa research yang teman-teman bisa lihat. Ini ada rekam PMKJ, kalau teman-teman mau lihat playlist tentang PMKJ online selama ini. Ada juga Bina CPKK, isinya materi pembinaan CPKK dan juga PKK yang sebelum-sebelumnya. Ada juga Tumbuh 30 menit. Ini tentang bahan diskusi online buat teman-teman yang KTB atau kelompok kecil. Teman-teman bisa melihat link-linknya yang udah tersedia. Terima kasih teman-teman, selamat ibadah. Aku kasih ke Kak Elva. Ya, terima kasih buat Kevin yang menyampaikan warta. Ya, teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah. Tadi aku meng-highlight beberapa apa yang disampaikan oleh Bang Abe, bahwa pelayanan yang sejati itu harusnya berasal dari perjumpaan yang pribadi dengan Allah. Dan di tengah-tengah pelayanan yang kita kerjakan saat ini di kampus kita masing-masing, ada konsekuensi dan tantangan yang kita alami. Mungkin tantangan dan konsekuensi yang kita alami tidak seperti apa yang dialami oleh Paulus, bahkan yang dialami oleh Yesus kayak gitu. Ketika kita terlibat di dalam pelayanan, kita mungkin akan ketemu dengan orang-orang yang nggak teguh pendirian imannya. Mungkin ada orang-orang yang kayak di kampus yang bilang kita sok suci lah, atau mungkin ada orang-orang yang sudah kita layani, tetapi kemudian berbalik ke jalan yang tidak benar kayak gitu. Tetapi satu hal yang harus kita yakini, seperti firman yang tadi sudah dikatakan, ada pemeliharaan Allah yang sejati di dalam setiap pelayanan kita. Dan kiranya kita boleh semakin menyadari, semakin mempercayai akan pemeliharaan Allah di dalam mengerjakan visinya, sehingga setiap hal yang mungkin kita alami berat boleh memberikan sukacita kepada kita, sehingga kita boleh terus mengerjakan pelayanannya. Kiranya di tengah tantangan yang kita alami, kita terus boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita layani, terus memancarkan terang Kristus. Untuk itu, kiranya lagu berikut menjadi komitmen untuk menjadi
akan menjadi komitmen bagi setiap kita untuk boleh mengerjakan pelayanan kita di tengah-tengah kampus, bahkan mungkin nanti di tengah-tengah kehidupan alumni. Mari kita naikkan pujian kita, jadikan aku saluran berkat. Di dalam hidup berliku, banyak keluhan kata, di terangmu di tempat gelap itu, hiraukanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang murni, Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Ya teman-teman, boleh minta Bang Abe menutup kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah setiap kami terus-menerus mengalami bahwa Tuhan hadir dan memelihara kami, sehingga kalaupun kami mengalami pergumulan, tantangan, dan permasalahan, kami akan datang kepada pribadi yang tepat, dan pribadi yang tepat ini juga lah yang akan terus menolong kami untuk fokus kepada apa yang menjadi bagian kami, yaitu mewartakan Kristus, menyatakan cinta kasih Kristus, pengampunan Kristus kepada orang-orang yang kami hadapi, yang kami layani, baik di tengah-tengah keluarga, berhubung kami sebagian besar bekerja, belajar dari rumah. Kiranya kehadiran kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, maupun juga ketika kami di sosial media kami masing-masing, kami menjadi saluran berkat. Dan ketika nantinya kami berjumpa dengan jemaat kami, entah melalui fasilitas online seperti ini atau tatap muka ketika nantinya mungkin tahun depan atau beberapa waktu ke depan, kiranya hal yang sama tetap kami lakukan. Kami fokus untuk menyatakan Kristus, Kristus yang menjumpai kami, yang mengasihi kami, dan yang mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang kami bisa ikuti. Terima kasih Engkau menolong kami untuk bisa mengikutinya ketika ada begitu banyak pilihan kegiatan yang kami bisa ikuti. Biarlah kegiatan hari ini yang kami ikuti ini bernilai kekal, mengerjakan hal yang begitu berharga dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Satu hal yang kami mohon, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih buat Bang Abe. Teman-teman boleh, ibadah kita telah selesai, teman-teman boleh mengambil waktu teduh sejenak. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung.
Jangan lupa nanti hari Kamis kita ada persekutuan doa regenerasi PKK. Minggu depan juga kita bakal lanjutin PA kita di Kisah Para Rasul 27. Dan jangan lupa juga tanggal 4 nanti kita akan bertemu di HUT Perkantas ke-49 di live streaming YouTube Perkantas Jakarta. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Yang mau UAS, semangat mempersiapkan UASnya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you teman-teman buat pelayanannya. Kita mungkin bersyukur aja kali ya, sama mendoakan klien-klien kita. Boleh nanti minta Ega ya, Ega doain bersyukur sama klien-klien kita kayak gitu ya. Boleh, Ega dengar aku kan? Oke. Thank you buat layanannya. Mungkin dari apa udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ya udah. Ella mungkin apa yang bisa didoakan di dalam doa? Yang ingin didoakan mungkin relasi dengan Tuhan gitu biar semakin akrab dan intim, kemudian juga takwa. Oke, terima kasih Ella. Evan, thank you buat layanannya. Apa yang bisa didoain? Paling doakan ini sih Bang, lagi pelayanan, lagi nyiapin pembinaan regenerasi di siswa, sama doakan liburannya aja deh. Lagi ada project di liburan ini untuk nulis, terus sih Bang, doain aja. Oke. Bukan nulis kitab kan? Enggak lah. Oke. Oh, Elva, halo Elva. Elva, thank you buat layanannya. Ada yang bisa didukung dalam doa? Ya, terima kasih. Aku kan lagi kondisinya sekarang lagi skripsi, mau ujian sidang akhir bulan Juni kalau nggak awal Juli. Dan sekarang lagi